Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Di minggu yang lalu kita sudah masuk ke bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir perperangan Uhud itu sendiri. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga para syuhada. Ya. Jadi Rasulullah ini mengumpulkan para syuhada. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang wafat, orang-orang yang menjadi syahid di perang Uhud itu dinyatakan oleh Nabi Muhammad. Kita bisa lihat di kitab Al-Hisham, Ibnu Hisham, jilid yang kedua. Jadi di halaman 98. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ana syahidun ala haula, kata Nabi. Aku akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir terkait dengan mereka yang wafat di perang Uhud ini. Innahu ma min jarihin yakhrud fillahi illa wallahi yab'atsuhu yaumal qiyamah. Innahu ma min jarihin, kalau ada yang terluka, kata Rasulullah, yajrah fillah, dan itu nanti lukanya itu, kata Rasulullah, illa wallahi yab'atsuhu yaumal qiyamah, nanti akan dibangkitkan pada yaumil qiyamah. Yadmi jarhuhu launul launud dam. Jadi akan lukanya itu akan seperti biasa orang luka, jadi kembali berdarah. Ya. Kita tahu Abu Talib, Abdul Muttalib, Hamzah baginda, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sudah di makam cukup lama karena banjir. Ya, di Saudi itu pernah banjir. Nah, ketika banjir itu mayatnya Hamzah itu naik kembali masih utuh, Pak. Dan itu darahnya masih ada. Jadi darahnya itu masih mengalir sebagaimana orang yang baru wafat. Nanti orang-orang yang di Uhud ini kalau dia luka, kata Rasulullah, dia akan dibangkitkan kembali dengan kondisi dia luka dan mengalir darahnya itu kalau niddam, sebagaimana warna darah, kata Rasulullah. Warihu rihul mis, dan darahnya itu baunya seperti bau kesturi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sangat memuliakan mayat. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang proses penggalian itu cukup, karena 70 orang ya. Karena memang ada yang dibagi oleh Rasulullah, satu makam itu 2 orang, satu makam itu 3 orang. Tapi Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa di antara mereka ini, kalau 2 orang atau 3 orang, siapa di antara mereka ini yang paling banyak, ya kalau naskahnya di sini adalah yang paling banyak membaca Quran, Pak. Membaca
membaca Quran. Tapi para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan membaca Al-Quran itu artinya ketika dia membaca maka dia mentadaburinya, ketika dia mentadaburinya dia mengamalkannya. Jadi itu kategori membaca. Kalau dalam teks ini. Jadi makanya Al-Quran itu menjadi tolak ukur kemuliaan manusia, Pak. Jadi kita ini dibawa oleh Barat bahwa kemuliaan manusia itu ditentukan oleh apa? Ya, ditentukan oleh yang lain-lain. Ya, saya tidak menyebutkan. Pokoknya yang lain-lain. Kemuliaan manusia itu kalau melihat pernyataan Nabi ini bahwa siapa yang paling banyak baca Qur'annya, siapa yang paling banyak interaksinya dengan Al-Qur'annya, itulah yang diletakkan pertama kali. Artinya manusia itu mulia sampai wafatnya saja ditentukan oleh Al-Qur'an. Nah, jadi ini sudah clear ya Pak. Saya rasa tidak perlu kita perdebatkan bahwa standarnya kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Makanya surat Al-Alaq yang kita baca itu Iqra, itu kata Iqra itu kan diterjemahkan dengan membaca secara umum. Tapi para ulama mengatakan bukan, kata Iqra itu menuju kepada satu hal, yaitu Iqra itu bermakna Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Wa rabbukal akram. Kenapa? Karena Allah mulia, dibawa oleh yang mulia, siapa? Malaikat Jibril, tanazzalul malaikatu warruh. Nabi malaikat Jibril adalah malaikat yang mulia, diterima oleh nabina yang mulia dan diberikan kepada orang-orang yang disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Summa raddatnahu asfala safilin illa alladzina amanu. Maka kemuliaan itu Masya Allah. Makanya orang yang tanah yang berlumuran dengan Al-Quran menjadi mulia. Kenapa Uhud itu menjadi mulia? Karena memperjuangkan Al-Quran. Tidak di atasnya ada orang yang mulia, yaitu orang yang memuliakan Al-Quran, membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Maka Uhud itu menjadi mulia. Kenapa Raudhah itu menjadi mulia? Sehingga Raudhah itu disebut qita'atul jannah fil ard, potongan tanah di surga yang Allah letakkan di muka bumi. Kenapa? Karena memang Raudhah itu tempat majlisnya Nabi mengajarkan Al-Quran. Jadi Nabi itu bersender di sebelah sana, menghadap sebelah sana. Jadi menyenderi rumahnya Aisyah. Jadi Nabi itu kepalanya ke jendelanya Aisyah. Jadi makanya Nabi kalau lagi taklim, rambutnya kadang disisir sama Aisyah. Saya saja nggak ada ini. Disisir sama Aisyah. Kenapa? Karena Masya Allah Rasulullah itu ya tidak terbayang oleh kita. Kenapa Rasulullah itu menyenderkan ketika taklim itu nyender ke rumahnya Aisyah? Karena Aisyah lah yang mampu menyerap seluruh ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri-istri Nabi yang paling cerdas di antara mereka itu adalah Aisyah. Makanya Nabi itu tahu. Walaupun di antaranya juga Aisyah itu yang sedikit agak pecemburu. Jadi kalau ada istri kita pecemburu berarti ngikut Aisyah, ya. Sedikit agak provokator berarti ikut Aisyah itu kan sering itu. Ayo,
Gak apa-apa, bilang aja itu bau Rasulullah itu mulutnya berbau apa? Berbau madu katanya kan gitu. Dikumpulin Hafsah, pokoknya Saudah, komplotannya Aisyah itu kan Saudah, Hafsah gitu ya. Kan punya geng itu, ada 3 geng. Salah satunya gengnya ya ini Aisyah. Nah, Aisyah itu masalah. Maka Raudhah itu mulia karena apa, Pak? Karena Al-Qur'an. Karena diajarkan Al-Qur'an. Karena diajarkan Quran. Makanya saya ingin sampaikan, rumah yang banyak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu pun akan menjadi mulia, akan menjadi mulia. Makanya Nabi mengatakan, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya kal baitul kharif, seperti rumah hantu. Makanya kenapa orang takut ke kubur padahal ke rumahnya gak takut? Padahal rumahnya sama kubur kan sama aja gitu loh, kan gak pernah dibacakan Al-Quran kan begitu. Makanya Ustadz Adi Hidayat itu bilang, jadi ruangan-ruangan yang tidak pernah diucapkan Assalamualaikum bisa saja itu tempatnya syaitan gitu ya. Makanya artinya ruangan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran berarti itu tempatnya syaitan. Kalau orang tidak ada Al-Quran di dalam tubuhnya berarti logikanya kan begitu, Pak. Ya, kalau ruangan tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya disebut oleh Rasulullah Baitul Kharif, rumah hantu. Berarti kalau tubuh manusia yang tidak ada Al-Qur'annya berarti kan hantu. Jadi kalau kita takut sama kuburan, sebenarnya yang takut itu yang dalam kuburan itu ke kita. Waduh, ada saingan kan gitu. Karena sama-sama hantunya gitu ya. Sama-sama hantunya. Makanya bumi yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, dia menjadi mulia. Makanya sahabat itu pernah bertanya, tapi itu tidak terjawab. Kenapa air, kan Nabi itu ketika wafat, air mandinya itu kan tidak sampai ke tanah, Pak. Tidak sampai ke tanah. Sampai sahabat itu bertanya, kenapa kok tidak sampai ke tanah? Para ulama itu menjelaskan, ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, tapi dari sekian itu yang saya baca, ada satu hal yang menarik menurut saya, bahwa katanya air mandi baginda Nabi Muhammad SAW itu naik diisap seperti air lautan akan hujan. Jadi naik ke atas. Maka ketika dinaikkan ke atas, turun lagi. Maka air mandi bekas mayat baginda Nabi Muhammad itu ketika turun ke bumi, dimanapun menetes air itu akan dibangun masjid. Nah, makanya Masjid Ahmad Dahlan ini salah satu tetesan air mandi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa percaya bisa tidak ya. Jadi saya baca buku seperti itu. Artinya bahwa jangan dipahami nanti, wah tak cari loh di mana air mandinya. Maksudnya begini, maksudnya kalau saya memahami, maksudnya adalah Nabi itu membawa Al-Quran. Semua yang melekat kepada baginda Nabi Muhammad itu menjadi mulia. Nah itu yang kalau menurut saya arahnya ke sana. Bahwa Nabi itu pembawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, akhato syuradikuha, begitu beratnya Nabi membawa itu, maka penuh kemuliaan. Tanahnya jadi mulia, orangnya jadi mulia, Mekah, Madinah, Al-Aqsa menjadi mulia. Ya, apalagi yang tidak mulia? Gunungnya menjadi mulia. Kenapa? Bulannya diturunkan Al-Quran menjadi mulia, menjadi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ramadan itu mulia kenapa? Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban dunia ini, bangsa ini, pertanyaan yang mendasar adalah apa yang ingin dibangun oleh bangsa ini?
Kalau bangsa ini hanya membangun di sisi-sisi lain tanpa membangun orang-orangnya yang dekat dengan Al-Quran, pertanyaan saya, apakah dia sedang membangun atau sedang meruntuhkan? Makanya Allah mengatakan, laula anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau satu kampung, satu negeri, amanu, mereka beriman. Tanda orang yang beriman apa? Innahu ma'al Qur'an, fi yadihil Qur'an, fi sadrihil Qur'an, fi ainihil Qur'an, fi afidatihil Qur'an. Di hatinya, di matanya, di telinganya, di pikirannya adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka disebut amanu wattaqau. Lalu mereka berhati-hati berjalan di muka bumi ini. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkahan, kata Allah, dari langit dan dari bumi. Ya. Makanya ada temuan terbaru, Pak. Ternyata tambang terbesar hari ini ditemukan itu selain Saudi, selain wilayah-wilayah Qatar, wilayah-wilayah semenanjung itu, yang ditemukan hari ini paling banyak hari ini tambang itu berada di wilayah Palestina. Jadi banyak terbongkar hari ini. Ternyata Allahul Qadar ya. Temuan itu dulu tidak pernah ditemukan. Ya, tentang gas lah, tentang emas lah, tentang minyak lah, tidak pernah ditemukan di negeri Palestina itu. Hari-hari ini Pak ditemukan oleh para pakar. Tambangnya, minyaknya, gasnya. Nah, Masya Allah. Pertanyaan saya, apa itu yang disebut oleh Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard? Semakin mereka mendekat kepada Al-Quran, Allah memastikan keberkahannya itu dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah dulu ada temuan bahwa Palestina itu ada tambang emasnya, minyaknya, apanya. Tidak pernah ditemukan. Hari ini ditemukan. InsyaAllah. Nah ini kata Allah, amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan ambil dengan paksa, kata Allah. Diambil dengan paksa, Pak. Yang mengerikan begitu. Sudah kita peroleh, sudah kita dapatkan, diambil oleh Allah dengan paksa. Ya, sudah direncanakan, diambil sama Allah dengan paksa. Tak tahu. Nah, Nabi SAW menyatakan bahwa aku, kata Rasulullah, akan menjadi saksi mereka nanti pada hari kiamat. Makanya ada dua orang tua. Ini dua orang tua ini bersahabat, Pak. Bersahabat dari masa jahiliyahnya sampai kepada al-Islamnya. Sampai tua, Pak, bersahabat. Sahabat karena ketaatan kepada Allah. Dua orang ini namanya Abdullah bin Umar bin Mihram sama Amru bin Jamuh. Nah, ini dua orang ini dikuburkan satu. Karena kata Rasulullah, mereka dikuburkan berdua karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudanya, tuanya, kafirnya, ketika mereka mukmin, ketika mau perang Uhud, Pak, ini orang tua ini. Kan tidak boleh orang tua ikut perang, kata Rasulullah. Enggak boleh. Mereka berdua bergandengan. Yang tua-tua ini. Pokoknya Rasulullah satu ikut, yang satu harus ikut. Yang satu mati, yang satu juga harus mati. Rasulullah tidak bisa nolak, Pak. Kami ya Rasulullah, perang Uhud ini bukan untuk mencari hidup. Kami perang ini untuk kematian. Untuk kematian. Jadi mereka berdua ini Masya Allah. Makanya ketika berangkat itu Rasulullah itu tidak boleh katanya. Gak boleh kata Rasulullah, tapi mereka merengek dua orang ini. Udah tua gitu ya, merengek umur 76 tahun gitu ya. Merengek ke baret merah.
mau ikut perang. Kira-kira sama panglima diikutkan apa tidak? Nggak ada standarnya, Pak. Ngangkat pedang aja nggak kuat gitu ya. Apalagi ngangkat barang-barang yang berat. Barang-barang yang berat. Pedang Rasulullah itu kan beratnya 45 kilo, Pak. Jenengan kalau bawa semen itu kan 50 kilo. 50 kilo. Saya kalau 45 kilo saya yang bawa, insya Allah sampai jalan besar itu saya sudah taruh itu. Sudah nggak kuat, Masya Allah. Makanya Islam itu kenapa diberikan ke orang-orang Arab itu, Pak? Tidak diberikan kepada kita di awal. Kalau dikasih ke kita, insya Allah ya akan banyak tumpukan pedang yang tidak terpakai. Iya. Ini dua orang laki-laki yang tua yang akhirnya wafat dua-duanya bersahabat untuk taat kepada Allah. Maka ada Hanzalah yang kemarin kita sudah ceritakan. Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena memang setelah berhubungan suami istri, beliau ikut perang dan belum sempat mandi junub. Setelah itu ternyata wafat. Ketika wafat, ternyata ada air yang menggenang di sekitar mayatnya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Hanzalah ini dimandikan oleh malaikat. Coba, Masya Allah. Jadi orang-orang termulia itu ternyata tidak hanya manusia yang memuliakan, bahkan malaikat pun memuliakannya. Maka Nabi Muhammad, terakhir kemarin kita menceritakan tentang Nabi melihat Hamzah. Karena Hamzah itu kondisinya luar biasa. Paman beliau ini hidungnya dipotong, telinganya dipotong, perutnya dibedah, hatinya dikeluarkan, ingin digigit oleh Hindun karena tidak kuat untuk bisa menggigit, dimuntahkan sedemikian rupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengucapkan istirja namanya. Istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Mas'ud mengatakan belum pernah kami melihat Rasulullah menangis lebih keras ketika melihat pamannya Hamzah yang luka, yang wafat dengan kondisi seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW menangis agak keras dan sampai terseduh-seduh. Saking sedihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena memang Hamzah ini pamannya beliau dan juga satu susuan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pemandangan syuhada ini memilukan, Pak. Memilukan. Jadi kalau kita melihat pelepasan tawanan Palestina kemarin oleh Israel, kira-kira gitu, Pak. Hidungnya ada yang nggak ada, di sininya percak-percak, ada yang sudah tidak sadar, nggak tahu orang lagi. Karena maaf, ada yang kemaluannya dipotong gitu ya. Insya Allah, itu kejamnya mereka. Maka kita ini hanya nahan-nahan dikit, Pak. Apa yang kita tahan? Tidak beli minum botol aqua, tidak beli sabun wing, tidak apa ya. Jadi kita hanya nahan-nahan itu. Mereka menahan apa? Menahan derita yang begitu panjang ya. Jadi menderita. Apa kata Nabi Muhammad? Sebelum Nabi meninggalkan Ma'rokah. Ma'rokah itu namanya tempat perperangan. Ya, itu kan hari Jumat. Hari Jumat setelah Nabi menyelesaikan seluruhnya, mayat-mayat sudah dimakamkan oleh baginda Nabi Muhammad dan para sahabat ketika itu. Apa kata Nabi? Berbarislah, tasaffu kata Rasulullah. Berbarislah. Maksudnya mereka berbaris di belakang Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berdoa, agak panjang doanya. Berdoanya Nabi Muhammad di bukit Uhud. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya. Kenapa pakai Allahumma? Para ulama menjelaskan karena begini. Karena keimanan kita itu dibawa oleh uluhiyah kita. Penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan kita bahwa apa kata Rasulullah?
Allahumma lakal hamdu kulluhu. Jadi kalaupun waktu itu kalah, tapi tetap Allahumma lakal hamdu kulluhu. Pujian tetap milik Allah. Kalah atau menang itu pujian tetap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita pahami, Pak? Kita ini persoalan hidup kita ini persoalan hasil atau persoalan menjalaninya. Nah, yang dilihat oleh Allah adalah menjalaninya, bukan keberhasilannya. Menjalaninya itu ada kesabaran, ada ikhtiar, ada tafwid, menyerahkan seluruhnya kepada Allah, ada qadar, ada kita paham Allah itu maha pengatur, Allah itu pemberi, Allah itu pemberi nikmat. Allahumma lakal hamdu kulluhu. Kata Rasulullah, segala puji bagi Allah, yang tidak ada pujian kecuali pada Allah atas segalanya. Segala apa yang terjadi. Jadi sebenarnya Pak, apapun yang terjadi kepada kita, bagi orang mukmin itu alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Ya. Jadi anak pingin disekolahkan di ITB, ternyata tidak lulus. Tapi Allahumma lakal hamdu kulluhu. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah bagian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la qabida lima basyatta. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan sesuatu yang Engkau limpahkan. Ya, jadi tidak ada yang bisa menahan, Pak. Kalau Allah sudah limpahkan basyato itu artinya begini. Basyit itu tikar. Nah, tikar itu basyato. Namanya basyato. Jadi digelar. Kalau Allah sudah menggelar, Pak, ada yang bisa menahan? Tidak bisa menahan. Apa yang Allah gelar banyak? Allah gelar rizkinya, Allah gelar udah cari mantu ke kanan, ke kiri, ke belakang, gak dapat-dapat. Ternyata mantunya di belakang rumah. Iya toh, Pak? Udah nyampe ke sana, udah sampai ke sana, ditawarkan ke sana, gak ketemu juga, ternyata mantunya di belakang rumah. Nah, kalau Allah sudah gelarkan, selesai, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan Allahumma lakal hamdu kulluhu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah hamparkan, tidak ada yang bisa membatasinya. Apa saja, Pak? Tentang kita, tentang rizki kita, tentang anak kita, tentang suami kita, semuanya sudah Allah gelar. Ya, sudah Allah gelar. Wala basita lima qabatta. Dan tidak ada yang dapat memberi sesuatu yang engkau tahan. Kalau Allah tahan, tadi saya ke Gombang sana, petani-petani itu bilang, Ustaz, kita sudah nanam padi, tapi hujan tak turun lagi. Saya bilang, yang menahan dan menurunkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa pakai dukun secanggih apapun, tidak akan bisa menurunkan hujan. Tidak bisa, Pak. Tapi orang jahiliyah dulu, Pak, yang dimuliakan 3 kelompok. Orang jahiliyah dulu itu yang dimuliakan 3 kelompok. Saya nggak tahu kelompok seperti itukah sekarang kembali atau tidak. Pertama, yang dimuliakan di zaman jahiliyah itu adalah para agniya, orang-orang kaya, yang boleh ikut di majelis musyawarah MPR DPR itu hanya orang kaya. Yang nggak kaya nggak boleh ikut. Orang miskin kere, apalagi suka makan sate kere di Solo, itu nggak boleh ikut tuh, nggak boleh ikut. Jadi orang kaya di Saudi itu, Pak, di Quraisy itu dulu, mereka itu bekerja hari apa?
Bekerja mereka mulai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma 5 hari kerja, Pak. Orang kaya-kaya dulu hanya 5 hari kerja. Kalau orang kaya zaman sekarang berapa? 7 hari kerja 24 jam. Ya, 24 jam. Nah, kalau mereka sudah kerja Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma sampai Kamis. Jumat, Sabtu mereka weekend. Weekend itu apa? Pesta pora. Nah, pesta pora. Jadi orang-orang Quraisy kaya-kaya dulu tuh begitu. Yang kedua adalah para syuara, para ahli syair. Ahli syair itu Masya Allah. Ya sekarang itu seperti pemain apa? Penyanyi top, ya, dangdut, apalagi. Pokoknya sekarang itu pertanyaan saja, yang paling banyak memimpin bangsa Indonesia ini sudah masuk ya. Yang paling kaya dangdutan, ya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, orang Quraisy itu yang paling dimuliakan oleh mereka adalah dukun. Nah, para dukun. Jadi kalau satu kampung, satu negeri yang jadi pedoman itu kaya pedangdut, bukan pedangdut ya, penyanyi dan para dukun, kira-kira sama jahiliyahnya dengan orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, hidupnya nyari kaya, nyanyi, joget-joget. Saya nggak menyebut sesuatu. Dan yang ketiga adalah hidupnya penuh dengan perdukunan. Gunung Kawi, pindah dari Kawi, pindah ke Gunung Lau, dari Lau ke Rinjani. Ya, Insya Allah. Kata Allah, kalau aku sudah tergelar. Kalau aku tahan, maka akan tertahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rizki itu, Pak, Masya Allah, kalau rizki itu sudah Allah kasih blur, terbuka semuanya. Selanjutnya kata Rasulullah doanya, monggo kalau pingin menghafal doa ini, Masya Allah, luar biasa ini. Kalau pingin, kalau enggak apa-apa. Wala hadiya liman adlalta. Tidak seorang pun, kata Allah, kata Rasulullah doanya ini, tidak ada seorang yang dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau sesatkan. Kalau Allah sudah kasih kesesatan, pokoknya tidak pernah, Pak, ketemu sholat di masjid itu tidak pernah. Ya, nggak pernah ke masjid. Rumah samping masjid, azan berkumandang 5 waktu, ya. Jadi dapat cerita dari teman itu. Saya itu Ustaz tinggal di komplek katanya. Masjidnya besar. Dan rata-rata yang tinggal di komplek itu muslim semua. Tapi jamaahnya cuma berapa orang? Cuma 3 orang, Pak. Masjidnya mewah, sholat 5 waktu, top-topnya 3 orang. Ini top, paling top. Akhirnya yang 3 orang ini ngadu ke seorang ustaz. Ustaz, ini gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Kami Ustaz, masjid bagus di komplek, tapi sholat 5 waktu kami bertiga. Kalau ada satu yang sakit, tinggal berdua. Kalau 2 orang yang sakit, jadi makmum, jadi imam, jadi muadzin. Apa kata Ustadz ini? Sekali-kali kalau ke masjid, bawalah buahan, katanya. Dimasukin ke plastik. Kalian kan bertiga, berarti ada 3 kantong plastik. Nanti setelah sholat subuh, kata Ustadz ini, maka datanglah ke orang-orang muslim yang ada di sekitar komplek itu. Lah gimana cara Ustaz? Alasannya apa? Alasannya, Pak,
sudah 3 hari saya tidak bisa melihat jenengan. Gimana kabarnya? Kabarnya sakit nih, saya bawain buah gitu ya. Dibawain buah, Pak. Dibawain buah. Dikira sakit karena sudah 3 hari enggak kelihatan. Kalimat 3 hari itu enggak kelihatan itu kan majazi itu. Maksudnya sudah berapa lama kalian tidak ke masjid gitu ya. Akhirnya ditinggalin buah. Yang satu datang ngasih buah, yang satu datang. Yang 3 dikasih tadi itu nanti zuhur katanya mereka ikut sholat. Alhamdulillah bertambah jadi 6 orang. Seminggu berjalan 6 orang ini mengatur strategi lagi. Caranya bawain beras sama buahan. Masya Allah, datang ke rumah, Pak, kabarnya jenengan sakit. Seperti Nabi Ibrahim itu loh, Pak. Apa katanya? Ini sakin. Aku ini sakit. Sakit apa? Sakit hati melihat kalian tidak pernah ke masjid. Dibawain beras, dibawain buahan. Ya Allah, Pak, ternyata sampean sehat toh ini. Kami sudah siapkan dari masjid, semoga bisa ke masjid. Tambahlah 3 orang lagi. Jadi berapa? 9. Terakhir Masya Allah, tidak ada laki-laki di komplek itu yang tidak ke masjid. Terakhirnya, tidak ada laki-laki di komplek itu yang tidak ke masjid. Kita ini kan hanya berikhtiar, Pak. Persoalan hidayah, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Makanya la hadiya liman adlalta. Tidak ada yang mampu memberikan hidayah ketika engkau sudah sesatkan. Jadi Masya Allah, maksudnya Nabi ini adalah dari sekian yang memerangi baginda Nabi Muhammad SAW 3.000 orang, termasuk sahabat-sahabat besar di dalam yang belum masuk Islam maksudnya. Seperti Khalid bin Walid kan. Abu Sofyan nanti akhirnya masuk Islam. Hindun akhirnya masuk Islam. Wala mudilla liman hadaita. Tidak akan tersesat kalau sudah engkau berikan hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang kita minta ini apa? Allahumma hdinas siratal mustaqim. Nah, makanya penyakit kemarin saya sampaikan, penyakit di hati kita ini yang paling berat itu kalau Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7 itu kan khatamallahu ala qulubihim. Khotam itu, kalau khotam itu arti cincin, kalau khotama berarti Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka, wa ala syam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, penglihatan mereka. Yang ditutup itu penglihatan tentang kebenaran, pendengaran tentang kebenaran, hati menerima kebenaran. Allah tutup. Ghisyawah itu ditutup, diliputi. Jenengan pernah melihat orang yang katarak? Nah, katarak itu kan ditutup sama lemak. Ditunggu matang dulu baru bisa dioperasi. Nah, artinya ghisyawah itu masih mungkin bisa Allah berikan hidayah. Kalau kita ghisyawah. Kalau akinnah fi qulubihim itu tidak bisa lagi, Pak. Nauzubillah. Tak bisa lagi. Jenengan kenal sama Pak Safrudin, bukan PDM ya? Yang dulu guru Muhammadiyah di Jogja, akhirnya menjadi pendeta, dan hari ini apa yang terjadi kepada dirinya? Sakit berat, Pak. Nauzubillah ya. Mengejek Nabi, mengejek Allah. Padahal masalah guru Muhammadiyah, ngajarin ke Muhammadiyahan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi. Kalau Allah sudah sesatkan, susah untuk kembali, Pak. Kita ini, Masya Allah, kita bersyukur ini, Pak.
harga termahal kita ini adalah hidayah yang Allah berikan, iman yang Allah berikan kepada kita ini. Tidak ada yang lebih besar dari apa yang kita peroleh hari ini dari hidayah itu. Maka dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan, wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna qulubihim akinnah an yafqahu fi adanihim waqra. Jadi kalau sudah Allah tutup menjadi akinnah, waqra. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma ihtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Semoga nanti kita di sini di Masjid Ahmad Dahlan satu majelis. Nanti kita satu majelis nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mencari. Ya, enggak ketemu mana gitu ya. Jangan-jangan lagi di Jetis. Tapi tidak ada di surga ada kampung namanya Jetis. Ya, nanti surga itu ada kampung-kampungnya, Pak. Saya datang ke kampung si fulan, ketemu dengan Ustadz si fulan. Saya datang ke kampung si fulan, saya ketemu dengan Ustadz si fulan. Jangankan nanti di surga, di barzah saja kita bisa saling mengunjungi nanti. Ya, ketemu ini, ketemu ini, Masya Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada orang yang disyawah, hatinya ditutup masih memungkinkan untuk kembali. Ada orang yang ditutup sama sekali yang disebut dengan akinnah, waqra, dan ditutup tidak akan bisa kembali. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab. Bayangkan Pak, sahibu ashabil kahfi ini mereka berdiskusi. Yuhawiru akafarta, apakah engkau kafir kepada Tuhan billadzi khalaqaka yang telah menciptakanmu min turab, dari debu, summa min nutfatin, dari nutfah, summa sawwaka rajulan, setelah itu menjadikan engkau sebagai seorang laki-laki, dari debu, setelah itu dijadikan nutfah, dijadikan laki-laki. Lalu akafarta, apakah engkau mau kufur kepada yang telah menciptakan engkau itu? Insya Allah. Jadi hari ini ada prosesi di dinas kesehatan itu, di Kementerian Kesehatan itu menyebar apa Pak? Menyebar jintik nyamuk katanya untuk memakan nyamuk yang berbahaya. Nah, jadi ini menyebar jintik nyamuk untuk melawan penyakit, untuk melawan penyakit. Tapi belum dibuktikan. Nyamuk itu Pak, Masya Allah, nyamuk itu hanya sekian lemahnya nyamuk itu, tapi bisa menghisap darah kita itu. Nah, kita lebih mulia mana kira-kira? Lebih mulia mana, nyamuk atau manusia? Dari sisi penciptaannya, nyamuk itu malah lebih keren Pak. Lebih keren daripada manusia. Kita ini min turab, summa min nutfatin, summa rajulan. Airnya saja kita malu menyebutnya Pak. Airnya itu loh, malu menyebutnya. Lalu Allah jadikan kita sempurna seperti ini, bisa sujud seperti ini. Masya Allah. Maka apa kata Nabi? La mudilla liman hadaita wa la mu'tiya liman mana'ta. Kalau sudah aku beri, kata Allah, tidak ada yang bisa menahan. Makanya Insya Allah ini kita doa ini, salah satu yang kita doakan 2024 ini, wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah beri Pak, apapun yang dilakukan oleh orang, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menahan. Maka mohon untuk saudara kita di Palestina sana, kalau Allah sudah menangkan, idza basyatta, Allah sudah hamparkan, maka tidak ada yang bisa menahan hamparan itu. Maka pemilik segalanya tentang apa yang terjadi kepada kita, maka lelah kita itu akan terobati,
Apa obat kita ketika lelah? Obat kita ketika lelah adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lelah naik gunung, Pak. Tambah lelah atau semakin lelah? Sebenarnya saat kita lelah di dunia ini tidak ada jalan lain kecuali untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau umur sudah di atas 40, maka bersiap-siaplah untuk pulang. Ya, yang manggil-manggil udah banyak loh, Pak. Ya, manggil-manggil kemarin telah wafat jam sekian. Itu kan sudah diingatkan kita. Kita pasti pulang. Semoga kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perpulangan yang terbaik. Amin. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.